Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram. Bagian ke-17. Keesok harinya ia menyuruh Sapartina berganti pakaian dan bersolek secara istri orang ningrat. Kemudian disewanya sebuah kereta. Ia khawatir terlihat oleh si penunggang kuda semalam. Siapa tahu orang itu mengganggu Sapartina. Berusan bisa runyam nanti, pikirnya. Biarlah aku antar pulang dulu Sapartina, katanya di dalam hati setelah beres ku cari orang itu. Sayang, sungguh sayang, jika orang itu terlepas dari tanganku. Kalau aku bersikap bijaksana, pasti dia dapat kutarik ke pihakku. Memikir demikian, hatinya tentram kembali. Sapartina dan Sanjaya dinaikkan ke dalam kereta tertutup. Dia tetap menunggang kuda, mengamat-ngamati dari jauh. 7 tahun lewatlah sudah, tanpa cerita dan kisah. Tetapi pada suatu hari, di pinggiran kota Jakarta, nampaklah seorang pemuda tanggung berumur 14 tahun duduk termenung-renung di tepi kali. Pandangannya tiada beralih dari permukaan air, seolah-olah hendak menempati dasarnya. Dialah Sang Aji, anak Rukmini dan Made Tantra. 7 tahun yang lalu, Rukmini minggat dari pondokan. Sewaktu Kodrat lagi menghubungi tangsi-tangsi Kompeni Belanda hendak mencari pekerjaan. Jakarta bagi dia masih sangat asing, kecuali pergaulan hidupnya, juga bahasanya. Tetapi dia sudah bertekad, dan kalau seorang telah dibangkitkan tekadnya, ia tak akan ragu lagi untuk maju. 2 minggu lamanya, dia hidup tak berketentuan. Tidurnya di teritisan rumah, dan makannya diatur sehemat mungkin. Sebuah kalung emas yang masih dikenakan dijual sejadi-jadinya. Dalam hati ia berdoa, semoga kalung emas itu dapat menyambung umur sampai nasib buruk terkikis habis. Hati Rukmini sedih bukan main. Pada malam hari atau pada waktu-waktu senggang, selalu saja dia teringat suaminya, rumah tangganya, kebahagiaannya, kampung halamannya, dan anaknya seorang ini yang terpaksa pula harus menderita. Peristiwa begini belum pernah terlintas dalam pikirannya sewaktu masih hidup tentram damai di desanya. Pada suatu malam, ia tidur di teritisan rumah seorang haji. Sang Aji dipeluknya erat-erat. Mendadak terdengarlah gerit pintu. Kagetlah dia. Segera Sang Aji dipeluknya makin erat. Tampak seorang laki-laki keluar pintu dengan berjalan tertatih-tatih. Melihat Rukmini dan Sang Aji, orang itu menegur, "Siapa kalian?" Rukmini belum pandai berbahasa Melayu. Karena gugupnya, ia menjawab dalam bahasa Jawa, "Kulo tiang kesrakat." Secara kebetulan haji itu ternyata seorang yang berasal dari Indramayu. Ia mengerti bahasa Jawa. Segera ia menegas minta keterangan, dan Rukmini terpaksa mengisahkan riwayat perjalanannya. "Masya Allah, di dunia ini kenapa ada kejadian begitu?" Haji itu mengeluh dalam. "Mengapa di Jawa pun ada peristiwa semacam pembakaran kampung Cina?" Haji itu bernama Idris bin Lukman. Dia seseorang yang berbati baik. Mendengar riwayat kesengsaraan Rukmini, segera ia mengulurkan tangan. Ia bawa Rukmini masuk ke dalam rumahnya. Disediakan sebuah bilik, dan semenjak malam itu Rukmini ikut padanya.
2 tahun kemudian, Rukmini telah mempunyai simpanan uang agak lumayan jumlahnya, hasil keringat sebagai pembantu rumah tangga Haji Idris. Ia kini sudah dapat menyesuaikan diri dengan kampung halamannya yang baru. Timbullah keinginannya untuk mencoba hidup sendiri. Ia menyewa sebuah rumah sederhana, kemudian membuka warung makanan dan panganan masakan Jawa. Dapatlah dibayangkan betapa sibuknya ia mengatur perjuangan hidup ini. Masakan Jawa kala itu belum dikenal orang-orang Jakarta. Perjuangan hidupnya timbul tenggelam tak menentu. Ia tetap gigih sampai 5 tahun lagi lewat tanpa suara. Sang Aji tumbuh menjadi seorang laki-laki yang kuat tubuhnya dan cerdik. Gerak-geriknya cekatan karena dibentuk alam penghidupan kota besar yang serba cepat. Kesibukannya sehari-hari belajar mengaji dan menjadi kuli kasar orang-orang Tionghoa di kota perdagangan. Pada hari itu, ia lagi iseng. Ia dolan keluar kota dengan membawa ketapel dan pancing. Kalau aku bisa membawa pulang beberapa ekor burung dan ikan, alangkah senang hati ibu, pikir sang Aji. Tetapi ia gagal mencari burung, terpaksa kini mencurahkan perhatiannya ke kali. Tak kala pancingnya diturunkan ke kali, ia melihat sebuah lubang besar, semacam terowongan yang menusuk dinding sungai. Dilihatnya terowongan itu, ia berpikir tentang sarang ikan. Apa ini juga sarang ikan? Pikirnya, atau sarang kura-kura? Mendadak, selagi ia sibuk berpikir, terdengarlah di kejauhan suara derap kuda. Tak lama kemudian, derap-derap kuda yang lain, lantas suara lengking trompet, lantas suara genderang, disusul tembakan-tembakan senapan. Sang Aji terperanjat, ia lari mendekati gundukan tanah yang ada di depannya. Melihat ke jauh sana, nampak debu tebal mengepul ke udara, lalu muncullah suasana pasukan kompeni. Berapa jumlah mereka, tak dapatlah dia menghitung. Hanya kepala pasukan itu terdengar berteriak-teriak, melepaskan aba-aba dan perintah. Pasukan itu lantas terpecah menjadi 2 bagian, ke timur dan ke barat. Yang mengarah ke timur, seregu serdadu berpakaian hijau, yang mengarah ke barat, berpakaian hitam legam. Sang Aji tertarik hatinya, rasa takutnya hilang, tetapi karena serdadu-serdadu kerap kali melepaskan tembakan, ia lantas bertiarap dan terus mengintai. Tak lama kemudian, barisan yang memecah menjadi 2 bagian nampak teratur rapi. Terdengar suara trompet dari arah selatan. Muncullah kemudian beberapa barisan lagi yang dikepalai oleh seorang perwira bertubuh agak kegemuk-gemukan. Perwira itu berpakaian mentereng, berjas tutup dengan bulu putih sebagai penutup leher. Dia mengenakan sebatang pedang di pinggang kiri. Barisan yang memecah diri menjadi 2 bagian mendadak berhenti. Mereka menunggu. Begitu pasukan yang datang dari arah selatan tiba, mereka menyerbu dengan cepat dan garang. Pertempuran segera terjadi. Pihak penyerang berjumlah lebih sedikit daripada yang mempertahankan diri. Meskipun berkesan gagah berani, tetapi lambat laun terdesak mundur. Tetapi dari arah belakang, datanglah lagi bala bantuan yang terdiri dari 3 pasukan besar. Mereka lantas datang menyerang. Kini jumlah mereka berimbang, masing-masing pantang menyerah. Sekonyong-konyong terdengarlah bunyi genderang dan trompet riuh sekali. Mereka menyerang kemudian berteriak-teriak nyaring. Barisan menyibak. Gubernur Jenderal Mr. Vivis datang. Mendengar teriakan itu, seluruh pertempuran berhenti dengan tiba-tiba. Mereka mengalihkan perhatian. Pandang mereka mengarah kepada suatu pasukan besar yang datang dengan perlahan-lahan. Sang Aji ikut mengalihkan perhatian. Dilihatnya pasukan itu sangat berwibawa. Nampak pula sehelai bendera raksasa berwarna merah putih biru berkibar-kibar ditiup angin. Lantas terdengar suara teriakan nyaring. Serang!
Gubernur Jenderal berkenan menyaksikan. Mendengar teriakan itu, pasukan penyerang lantas saja mulai menyerbu. Pertempuran sengit berulang lagi. Debu mengepul ke udara menutup penglihatan. Pasukan penyerang kali ini nampak bersemangat. Mereka tak kenal takut lagi. Dengan semangat bertempur itu, mereka dapat mengacaukan lawannya. Panji-panji raksasa yang berada jauh di selatan bergerak mendaki sebuah gundukan tinggi. Sang Aji yang bermata tajam mengarahkan penglihatannya ke atas gundukan. Di sana ia melihat seorang perwira tinggi perkasa duduk tenang-tenang di atas pelana kudanya. Perwira itu mengenakan pakaian baju perang yang dilapisi perisai. Kain lehernya ditebali oleh segulung kain putih. Lengan pergelangan tangan dihiasi penebal warna putih pula. Pada pinggangnya tergantung seleret pedang panjang. Ia menumpahkan seluruh perhatiannya ke arah gelanggang pertempuran. Di sampingnya berdiri 2 regu kompeni yang siap menembak. Pedang-pedangnya terhunus pula. Tak lama kemudian, keadaan gelanggang bertempur berubah. Pasukan penyerang dipukul mundur. Perwira berkain leher putih yang memimpin serangan memutar kudanya dan lari mendaki bukit. Ia meloncat dari kudanya dan berteriak nyaring kepada Gubernur Jenderal Vyse. Musuh telah terkalahkan. Mereka terdiri dari pasukan 12 majikan. Gubernur Jenderal Vyse kelihatan tenang-tenang saja. Bawalah 200 serdadu darat. Pergilah ke balik gundukan itu. 200 pasukan berkuda. Pimpinan Kapten Doslak suruh melarikan diri ke barat. Sisanya biar tertahan sebisa-bisanya. Tapi dengarkan, jika kau mendengar bunyi tembakan 3 kali, kalian harus menyerbu bebarengan. Katanya memberi perintah. Perwira muda itu lantas saja mengundurkan diri. Ia mencari Kapten Doslak dan menyampaikan perintah Gubernur Jenderal. Kemudian terjadilah suatu keributan. Pasukan menyerang ditarik mundur. Mereka lari berpencar seolah-olah kalah perang. Melihat itu, pasukan 12 majikan bersorak gemuruh. Dengan pimpinan seorang kapten pula, mereka menyerbu. Kini mengarah ke gundukan tinggi di mana Gubernur Jenderal Vyse berada. Karuan saja pasukan pengawal Gubernur Jenderal gugup bukan main. Mereka lantas mempertahankan diri dengan dipimpin Mayor de Groot. Lindungi Gubernur Jenderal, lainnya ikut menyerbu. Perintahnya garang. Pertempuran kini menjadi seru sengit. Masing-masing berusaha mencapai tujuan. Pedang, golok, belati, pistol, dan senapan mulai berbicara. Hawa pembunuhan mengaung-ngaung di sepanjang gelanggang. Sang Aji tertegun menyaksikan pertempuran hebat itu. Hatinya ikut berkebat-kebit. Ia melihat suatu pertarungan simpang siur yang sebagian lagi berpencaran, lainnya menyerang dan merangsak, lainnya lagi saling bertubrukan. Sudah barang tentu pertempuran menimbulkan korban terlalu banyak. Mayat-mayat berserakan dan bertumpuk-tumpuk. Kuda-kuda yang kehilangan penunggang berlari-larian, menubras-nubras sejadi-jadinya. Pasukan pengawal Gubernur Jenderal Mr. Bevis ternyata didesak mundur. Mayor de Groot gugup. Secepat kilat ia datang menghadap Gubernur Jenderal Vyse. Pasukan pengawal tak sanggup bertahan, katanya. Sahut Gubernur Jenderal. Kenapa tak sanggup bertahan? Kalau berlagak mau mengambil kekuatan VOC, sudah tak mampu. Bagaimana akan sanggup mengurusi tanah jajan yang terbesar luas di bumi kepulauan ini? Hai, jangan sekali-kali lagi bilang sebagai seorang mayor gagah perkasa. Didamprat demikian, Mayor de Groot berdiri gemetaran. Wajahnya terus berubah. Mendadak saja, ia merampas pistol seorang serdadu dan menyerbu dengan menghunus pedangnya. Ia mengamuk seperti orang gila. Pedangnya berputaran seperti kitiran. Sebentar saja, 3 orang musuh dirobohkan. Seregu barisan yang diserbu, Mayor de Groot mundur ke barat. De Groot terus menyerang.
Pistolnya kini mulai berbicara. Sepak terjangnya ini ditiru oleh serdadu-serdadunya. Mereka lantas menyerbu. Mendadak The Groot melihat sebuah panji-panji bertuliskan VOC berkibar-kibar di tengah-tengah barisan 12 majikan. Segera ia melompat dan menyerang. Dengan sebilah 10 tebasan pedang, ia berhasil merangsak maju. Panji-panji VOC kena dirampasnya. Ia gembira, cepat-cepat ia mengundurkan diri sambil membawa panji-panji rampasan. Diacungkan panji-panji itu di depan Gubernur Jenderal hendak mencari pujian. "Sudah dapat kurapas. Apa sudah tiba saatnya kita melepas 3 tali tembakan tanda serbuan serentak?" teriaknya. "Bagus, kau bisa merampas panji-panji VOC. Tetapi serbuan serentak belum tiba saatnya. Mereka belum lelah." The Groot jadi gelisah sendiri. Barisan lawan gusar menyaksikan panji-panji kebesarannya terampas. Selama malang melintang di seluruh kepulauan Nusantara, belum pernah sekali juga terampas panji-panji kebesarannya. Itulah sebabnya mereka lantas saja menyerbu dengan gagah berani. Terdengar teriakan-teriakan mereka, "Serbu! Tangkap hidup-hidup Fis Jahanam!" Barisan pengawal Gubernur Jenderal Fis kian menepis. Mereka bertahan mati-matian. Mayor The Groot tertegun sambil menggenggam tongkat panji-panji erat-erat. Ia belum dapat mengambil keputusan tetap. Sekonyong-konyong dari arah timur muncullah seorang panglima dengan mengenakan pakaian perisai. Ia menjengklit sepucuk senapan, lantas menembak, dan tiang panji-panji VOC yang digenggam Mayor The Groot patah berantakan. "Bagus!" seru Gubernur Jenderal Bevis. Sekali lagi, si panglima itu menembak, dan tiang bendera kebangsaan Belanda runtuh pula. Mayor The Groot kaget, tetapi Gubernur Jenderal tak memperhatikan hal itu. Ia menegakkan kepala, matanya mencoba menajamkan penglihatannya. "Bagus, penembak jitu siapa dia?" teriaknya nyaring. Berbareng dengan kata-kata pujian, terdengar lagi ia menembak. 2 orang pengawal yang melindungi Gubernur Jenderal jatuh terjengkang tak bernapas. Mayor The Groot menggigil cemas. "Apa kita lepaskan tembakan tanda serbuan serentak?" Mayor The Groot berteriak. "Sebentar lagi," sahut Gubernur Jenderal Bevis. Terdengar lagi tembakan bersuing. Gubernur Jenderal Bevis kaget. Kakinya kena tembakan dan peluru senapan orang itu menembus perut kuda. Serentak ia rubuh ke tanah. Kuda pun rubuh setelah kedua kaki depannya meninju udara. Seluruh pasukan pengawal terkejut bukan kepalang. Mereka gusar bercampur cemas. Tetapi Gubernur Jenderal Bevis bangkit kembali, kemudian memberi perintah, "Lepaskan tembakan 3 kali. Kita menyerbu bebarengan." Dengan perintah itu, tembakan tanda serbuan dilepaskan ke udara. Dari bilik gundukan dan dari arah barat muncullah 2 pasukan besar, pimpinan perwira Spellman dan Kapten Dorslak. Mereka menyerbu serempak dengan teriakan-teriakan dan tembakan-tembakan bergemuruh. Mayor The Groot yang memimpin pengawal Gubernur Jenderal lantas saja memberi aba-aba maju menyerang. Diserang dari 3 jurusan, pasukan 12 majikan seketika jadi berantakan. Mereka jadi sedang menyerbu serentak, kini mendadak didesak dan dirangsak dari samping. Karuan saja mereka keribuan dan mundur sejadi-jadinya. Panglima yang mahir menembak yang berada di belakang pasukan penyerbu 12 majikan. Lantas saja berteriak-teriak menghadang, "Jangan kacau, bertahan dan serang!" Tetapi usahanya sia-sia belaka. Dia bahkan kena diterjang mundur sampai kudanya berputar-putar berpisar dari tempatnya. Senapan tak dapat digunakan lagi. Dia bagaikan sebuah perahu tanpa kemudi lagi dan mau tak mau terseret-seret arus. Lambat laun ia terpisah. Sisa pasukan 12 majikan
telah lari berserabutan meninggalkan gelanggang. "Tangkap dia!" perintah Gubernur Jenderal Bevis. Beberapa puluh serdadu berkuda lantas saja mengaburkan kudanya dan berbareng mendesak. Melihat gelagak buruk Panglima itu memutar kudanya dan lari mengarah ke gundukan Sang Aji. Hebat Panglima itu, sambil melarikan kudanya, ia menembak. Tembakannya jitu tak pernah luput. Itulah sebabnya 7-8 serdadu pengejar jatuh terjungkal dari atas kudanya yang berada di belakangnya jadi terhalang. Mereka lantas menyibakkan kudanya dulu, baru mulai mengejar lagi. Dengan demikian, Panglima itu dapat meloloskan diri. Sang Aji kagum melihat sepak terjang Panglima itu. Pandang matanya tak pernah lepas daripadanya. Mendadak saja, Panglima itu menelungkupi punggung kudanya. Ternyata ia kena tembakan berondongan dari kejauhan. Di kaki gundukan sebelah timur, ia terpelanting dari kudanya dan jatuh terbanting di tanah. Tubuhnya terus bergulungan dan berbaring di depan Sang Aji. Sang Aji terperanjat, tersentak oleh rasa kagumnya. Ia menghampiri. Muka Panglima itu penuh debu, dadanya belepotan darah. Ia terluka parah, tetapi ia masih berusaha merangkak-rangkak sambil tangannya mencabut pedang. Tubuhnya bergoyang-goyang, matanya bersinar merah. Masih saja ia tampak garang. "Tolong ambilkan air," katanya ketika melihat Sang Aji. Sang Aji tertegun, pikirannya bekerja. Mendadak teringatlah dia air sungai. Sang Aji lantas lari menuruni gundukan menghampiri sungai. Setelah sampai di tepi sungai, matanya celingungan mencari daun. Ia mendapat daun iti. Cepat-cepat ia menyeduh air dan dibawa hati-hati kepada Panglima itu. "Ini air sungai," katanya. Panglima itu tak mempedulikan, air itu disambarnya dan terus diminum. Baru saja mulutnya menempel air, darah dari dadanya terkucur membasahi tangan. Lukanya benar-benar parah. Sedikit saja bergerak, darah terus menyemprotkan. Ia rubuh di tanah, wajahnya pucat lesi, tetapi nampak gagah. Sang Aji terperanjat, tak tahu dia apa yang harus dilakukan. Ia hanya berjongkok mendekati. Tiba-tiba suara pikiran menusuk benak. Cepat ia menanggalkan bajunya dan dibuatnya membebat luka Panglima itu.